Sesak napas dapat terjadi kapan saja dan dipicu oleh beragam hal. Setiap orang diharapkan dapat memberikan pertolongan pertama agar penderita tidak mengalami henti napas yang dapat berujung fatal. Sesak napas dapat dialami siapa saja, kapan saja, baik saat beraktivitas maupun saat istirahat. Dan sesak napas dapat disebabkan oleh gangguan jantung atau paru, di antaranya serangan jantung, penyakit jantung kongestif, penyakit paru seperti asma, alergi, bahkan dapat dipicu oleh sakit mah maupun cedera pada leher. Di cara sehat kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana memberikan pertolongan pertama pada penderita sesak napas agar tidak berujung fatal. Yang pertama, pindahkan penderita ke tempat yang aman dan nyaman. Nyaman maksudnya adalah tempat yang terhindar dari kerumunan dan memiliki ventilasi udara yang cukup dan tidak panas. Yang kedua, pastikan tidak ada sumbatan yang menghalangi jalan napas penderita. Caranya, minta penderita membuka mulut dan pastikan apakah ada benda yang terdapat di dalam mulut maupun di dalam tenggorokan penderita. Dan yang terakhir, untuk penderita yang sebelumnya mengalami cedera pada leher atau dada, maka jangan lakukan gerakan berlebihan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Rasa sakit yang muncul di area perut kerap membuat kita mondar-mandir ke toilet. Hal ini bisa disebut dengan gejala penyakit diare. Rasa gejala yang timbul kerap membuat Anda tak nyaman, bahkan tubuh menjadi lemas akibat kekurangan cairan. Sebab diare umumnya terjadi karena banyaknya cairan yang keluar dari tubuh melalui tinja yang tak padat. Jika Anda mengalami diare hingga kurun waktu 2 bahkan 4 minggu, bisa jadi tanda adanya penyakit lain yang menyerang tubuh Anda. Atau hal ini kerap dikenal dengan penyakit radang usus. Walaupun sekilas gejala diare dan penyakit ini terbilang sama, yaitu muncul ditandai dengan penyakit diare yang dialami dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk itu kita harus tahu cara membedakan diare dengan radang usus. Dan bagaimana cara mengatasinya? Hidup Sehat hari ini akan membahasnya bersama dokter di studio hari ini. Halo Healthy Squad! Healthy Squad tahu dong ya kalau setiap orang pernah mengalami yang namanya batuk, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Sebenarnya batuk merupakan respon alami tubuh ketika terpapar benda asing yang masuk ke organ saluran pernafasan. Namun batuk yang tidak kunjung sembuh tentu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Sayangnya, batuk yang tidak kunjung sembuh bisa jadi pertanda kalau kamu sedang mengidap penyakit tertentu. Lantas, penyakit apa saja ya yang mengintai? Penasaran? Simak video ini sampai habis ya, karena kali ini kita akan membahas mengenai beberapa penyakit berbahaya yang menyebabkan kamu batuk berkepanjangan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas soal batuk dulu ya Healthy Squad. Batuk adalah refleks atau respon tubuh ketika saluran pernafasan tersedak benda asing, seperti debu, kuman, virus, zat cair, dan lain-lain. Mirip dengan refleks lain seperti bersin atau berkedip, respon batuk membantu melindungi tubuh kita loh Healthy Squad. Hal ini karena dengan batuk dapat membantu membersihkan tenggorokan dan saluran nafas dari kuman, lendir, dan debu. Biasanya batuk tidak mengindikasikan penyakit atau hal yang serius, karena batuk merupakan self-limiting disease atau dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu 1 minggu, dengan catatan jika daya tahan tubuh kamu kuat ya. Namun dalam beberapa kasus, batuk bisa jadi pertanda kalau kamu mengalami suatu penyakit. Apalagi jika keluhan batuk kamu berkepanjangan, seperti sesak nafas, batuk disertai dahak yang kental, berwarna pekat dan berbau, hingga bisa mengeluarkan darah. Nah, jika sudah mengalami gejala batuk yang sudah parah seperti ini, segera periksakan diri ke dokter ya Healthy Squad. Jenis-jenis batuk. Ada beberapa jenis batuk dengan karakteristik yang berbeda. Nah, karakteristik ini dapat membantu dokter dalam mengidentifikasikan masalah yang menyebabkan batuk berkepanjangan. Berdasarkan karakteristiknya, batuk terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah batuk produktif.
yaitu batuk yang disertai dengan dahak atau lendir. Hal ini menandakan adanya gangguan pernafasan, seperti pneumonia, bronkitis, atau flu. Lalu warna dahak pun bisa mengindikasikan adanya masalah yang lebih serius. Oleh karena itu, Healthy Squad harus segera ke dokter ya jika mengalami batuk dengan dahak bercampur darah atau berwarna hijau kekuningan. Yang kedua adalah batuk non-produktif. Karakteristik batuk ini tidak menghasilkan lendir atau dahak. Umumnya kondisi ini terjadi menjelang akhir masa flu. Selain itu, batuk non-produktif ini dapat terjadi karena terpapar benda asing seperti debu, asap, atau bahkan menderita gangguan pernafasan seperti asma. Sementara itu, berdasarkan waktu gejalanya, batuk terbagi menjadi 1. Batuk akut yang berdurasi lebih dari 3 minggu. 2. Batuk subakut dengan durasi antara 3 hingga 8 minggu. Dan 3. Batuk kronik yang berlangsung lebih dari 8 minggu. Selain itu, Disclaimer, video ini mengilustrasikan penyakit-penyakit yang bisa menyerang kalian kalau kalian keseringan nahan pipis. So, tonton sampai selesai ya, biar kalian lebih berhati-hati. Pertama. Waduh, ada sinyal pipis dari kandung kemih. Woi, otot sphincter uretra, hadir tak? Lu tahan gerbang uretra biar kandung kemih gak bisa buang air kencing. Waduh, gak tega gua tak. Ini si bos lagi di jalan. Kalau gak lu tahan bisa ngompol di celana si bos. Oh gitu, siap kalau gitu tak. Tiap-tiap mau buang air kencing pasti ditahan terus sama si bos. Oi kandung kemih, itu air kencing udah penuh, napa gak lu buang? Ini gua lagi berusaha bro, tapi otot di badan gua gak sanggup dorong air kencing keluar gara-gara si bos sering nahan pipis. Waduh, kalau gitu si bos jadi susah pipis dong. Iya bro, padahal ini limbah air kencing harus cepet-cepet gua buang biar gak jadi penyakit. Kedua. Woi otot sphincter uretra, Napa kandung kemih? lu buka gerbang uretra ya, soalnya gua mau buang air kencing. Waduh, gak bisa bro. Lah, kenapa gitu? Badan gua udah penuh loh sama air kencing. Info si otak, si bos lagi di mobil. Jalanan juga macet parah. Kalau lu keluarin sekarang, si bos bisa ngompol bro. Otot, ini si bos udah sering banget nahan pipis.